hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Qurratul ain lin nabi walis salaf. Kebanggaan para aslafun as-salihin, kebanggaan nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Yang punya masalah problematika mudah-mudahan cepat mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Yang punya utang piutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang hadir ataupun yang ma'dzur berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Al-Isra wal Mi'raj merupakan suatu pembicaraan, pembahasan daripada satu mukjizat yang terbesar, yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa yang dialami sepanjang hidup Nabiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Nabi, jika kiranya pohon-pohon jadi pena, lautan, samudra dan semuanya jadi tinta, mencoba menjabarkan daripada tanda-tanda apa yang sudah diberikan oleh Allah, khususnya daripada mukjizatnya Rasulullah, maka habis penanya, habis tintanya, daripada mukjizatnya belum terungkap, belum habis, bahkan walaupun habis zamannya sampai hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sungguh sempurna daripada kesempurnaan Nabi. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia. Umumnya manusia gimana, Pak? Umumnya manusia gimana, Bu? Banyak salah. Kentut kan ya? Walaupun cantik kan? Kentut. Maaf kentut enggak? Bapak-bapak ada yang enggak kentut? Sakit pasti kalau enggak kentut. Ke rumah sakit. Bahkan yang sudah melahirkan apalagi CS, sesar, nah itu ditunggu kentutnya. Maaf sama dokter. Kenapa? Termasuk normalnya, termasuk sehatnya mahal. Jadi ini sebelum bahas tentang keistimewaan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di luar nalar, di luar logika, di luar umumnya manusia, kita sedikit banyak mencoba membahas umumnya manusia. Kita semuanya bau kalau nggak mandi, betul? Walaupun ganteng, walaupun cantik, Beb, walaupun anak 1 bulan nggak mandi, anak tetap wangi, Beb. Ada yang kayak gitu di bumi ayu ini? Insya Allah nggak ada. 1 hari nggak mandi, masya Allah, tabarakallah, baunya luar biasa.
insya Allah nyamuk lewat sudah meninggal dunia berkat kena aroma baunya. Tapi berbeda dengan Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ma syamamtu rihan qat atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mencium bau harum yang lebih harum daripada bau harum tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bu, Rasulullah kalau keringetan itu keringatnya diambil sama para sahabat, dipakai buat minyak wangi, berebut, baik itu kerabat Nabi ataupun sahabat Nabi. Wa fi riwayah Umamah, wa fi riwayah Sayyidina Anas bin Malik, wa fi riwayah sahabat-sahabat Nabi yang lain berebut daripada keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wangi. Bahkan yang lain yang mencium keheranan, kok bisa ada bau harum, bau wangi yang belum pernah tercium sebelumnya, sehingga mereka bertanya-tanya, dari mana bau harum ini? Maka dijawab, ini tidak dapat di toko, tidak dapat dijual belikan. Ini bau harum yang sangat istimewa. Penasaran demi penasaran, mereka memaksa. Kemudian dijawab, ini bau daripada keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Kita Pak, kita Bu, habis mandi, tapi nggak langsung pakai deodoran. Kemudian beraktivitas keringatan, terus coba pakai deodoran, bau deodorannya kalah sama bau keringatnya. Betul. Pakai deodoran itu umumnya dianjurkan setelah mandi, masih segar, masih belum keluar keringat. Tapi kalau sudah keringatan, sampean pakai deodoran, bau deodorannya kalah sama bau keringat. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai deodoran. Tapi bau harumnya bahkan mengalahi daripada minyak misik, mengalahkan bahkan daripada bau minyak gaharu, mengalahkan bahkan daripada ambar, mengalahkan bahkan daripada bau harum minyak wangi yang lain. Itu keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak pernah meludah dan ludahnya jatuh ke tanah. Tidak pernah meludah, ludahnya jatuh ke tanah. Kenapa? Karena setiap meludah itu para sahabat loncat mengambil ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi sama ludahnya dengan ludah kita. Bu, sama. Ini ludahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipakai untuk obat, bahkan harum ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ludah kita Pak, masya Allah, corona harus pakai masker Mas ya. Masya Allah, tabaraka, sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan nafasnya bisa menyebabkan virus. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan berkah. Komposisinya, modifikasinya, pabriknya nggak sama. Ini Habibullah, kekasihnya Allah. Kekasih kita Pak Kubu atau Rois daripada perkumpulan remaja Lemah Ayu atau para asatid, para bapak-bapak, umumnya kekasihnya atau istrinya pasti pengen yang cantik. Kalaupun nggak cantik ya make upnya yang banyak kan gitu umumnya ya. Betul. Make upnya luar biasa,
berjuta-juta, satu koper nggak habis, yang buat ini, yang buat ini, yang buat ini, sampai bingung namanya. Luar biasa kalau sudah disuruh dandan make up yang tadinya mungkin kurang cantik, ini bisa-bisa sampai pangling yang lakinya, suaminya sampai pangling. Apalagi sekarang ini ahli make up semua, luar biasa, kayak orang lain, bukan seperti umumnya. Itu umumnya daripada manusia pengen kekasihnya indah, sempurna, cantik, mempesona, dan seterusnya. Begitupun juga dengan ibu-ibu, pengen bapaknya itu supaya tampan dan seterusnya, glowing, tampan, gagah, perkasa, banyak duitnya, khususnya kan gitu. Itu secara umum. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah, pencipta seluruh alam semesta, mempunyai kekasih. Siapa kekasihnya? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan heran, ini kekasihnya Allah, maka dibentuk, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan manusia yang lainnya. Bahkan kata para alim ulama, komposisinya Nabi itu nggak sama dengan manusia pada umumnya. Kalau kita ini memang secara asal muasal semuanya itu daripada tanah. Nabi Adam itu dari tanah, kemudian anak keturunannya daripada pernikahan, tapi asal usulnya daripada tanah. Tapi beda dengan Rasulullah. Dikatakan Rasulullah itu daripada ambar, daripada kafur, daripada tanah-tanah pilihan, sehingga komposisi wujud fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sama dengan yang lain. Allah nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan kalau di dalam Al-Qur'an, ulama ahli tafsir, ahli takwil menyebutkan seperti cahaya yang diselimuti, yang dikasih casing, yang dikasih bungkus daripada kaca. Itu wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyyah wala gharbiyah, yang mana mengeluarkan cahaya yang luar biasa indahnya. Tidak sama dengan cahaya matahari. Matahari itu mengeluarkan cahaya, tapi kalau kita pandang dengan mata cahaya, maka cahayanya itu bisa membutakan mata kita. Tapi Rasulullah diibaratkan oleh para ulama apa? Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid yang diholi setiap tahun di Hal Solo, beliau menjelaskan kamulat mahasinhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Sekiranya Rasulullah diibaratkan seperti bulan purnama. Bulan purnama pasti pernah gerhana, tidak mengeluarkan cahaya. Tatkala gerhana itu bulan tersebut tidak mengeluarkan cahaya. Bahkan matahari pun juga ada gerhana dan tidak mengeluarkan cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah lam yukhsafi. Rasulullah nggak pernah gerhana, selalu mengeluarkan cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan cahayanya Rasulullah bukan seperti matahari. Para ulama lebih banyak mengibaratkan cahayanya Nabi itu, ya badratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali, seperti bulan purnama yang tatkala sudah sempurna kita pandang menjadi indah, menjadi istimewa, menjadi luar biasa, terutama awal daripada di zaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terutama orang-orang Arab kalau mau refreshing, mau rekreasi, mau cuci mata,
mau melihat keindahan, mereka menunggu momen bulan purnama di malam hari. Maka tatkala momen bulan purnama itu mereka menikmati keindahan daripada pesona cahaya yang keluar daripada bulan purnama. Tapi kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada, maka tatkala sudah bulan purnama tiba, mereka kemudian mencoba melihat wajahnya Rasulullah dan melihat lagi kepada bulan purnama, melihat wajahnya Nabi, dan kemudian melihat lagi kepada bulan purnama. Berkali-kali kemudian mereka menyatakan, demi Allah, wajahnya Nabi lebih indah, lebih mempesona, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang mana daripada bulan purnama tersebut sendiri bahkan cemburu daripada keindahan, keelokan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Habibun yugharul badru min husni wajihi, yang mana bulan purnama sangat-sangat cemburu daripada keindahan, kesempurnaan cahaya yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusofi. Bahkan banyak daripada para alim ulama generasi mulai para sahabat yang mendapati kesempatan emas hidup satu zaman dengan Nabi, kumpul selalu dengan Nabi, bahkan kemudian zaman era generasi tabi'in, kemudian dilanjut dengan tabi'in, bahkan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusofi. Walaupun sudah banyak yang mensifatkan, walaupun sudah banyak yang memuji, walaupun sudah banyak yang mencoba menjelaskan tentang keistimewaan Nabi, habis itu zaman, datang itu kiamat, belum tersingkap, belum terungkap daripada kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau bicara Isra Mi'raj, kita harus tahu dulu bagaimana daripada sosok kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi itu sedikit embun daripada satu tetes embun tentang bagaimana sosok keelokan, kesempurnaan, keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tadi sudah disebutkan dalam syair oleh ulama, walaupun sampai kiamat gak habis ceritanya Nabi Muhammad, walaupun sampai kiamat belum terungkap hakikat sejatinya Nabi Muhammad, walaupun sampai kiamat sudah banyak orang mencoba memuji, mensifatkan, menjelaskan tentang siapa Rasulullah, tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu, tambah bingung, tambah heran, tambah bengong mereka para alim ulama tatkala semakin mengenal dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad, yang mana disebutkan oleh Imam Hassan bin Thabit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau pertama kali memandang Rasulullah dan kemudian subhanallah, singkat cerita dapat hidayah, inayah, taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ruhun, suatu ruh yang penuh dengan cahaya, yang kemudian Allah masukkan dalam jasad yang penuh keindahan sebagaimana bulan atau sebagaimana bintang yang ada di luar angkasa. Tatkala kita pandang mengeluarkan cahaya, tidak sama dengan manusia yang lainnya, dan hal tersebut terbukti dengan mukjizat-mukjizatnya Nabi, terutama daripada mukjizat yang terbesar, yang paling fenomenal, yang paling dahsyat, yang paling hebat. Tidak ada hari yang lebih sempurna, hari yang paling istimewa,
yang didapati sepanjang hidupnya Nabi, seperti malam atau hari tatkala hari Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Makanya enggak heran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, maha suci Allah. Tatkala kita mengucapkan subhana atau subhanallah atau subhanak atau subhanah, maka maknanya adalah tentang keluhuran, kesucian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan zatnya Allah subhanahu. Kenapa diawali kalimat peristiwa daripada Al-Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan kalimat subhanah, maha suci Allah? Kenapa? Karena mukjizat yang satu ini di luar akal, di luar logika, di luar nalar, di luar umumnya kebiasaan manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau kita ceritakan satu persatu, bukan versi kita, tapi versi sepengetahuan Al-Fakir pribadi, maka insya Allah nggak sampai subuh baru selesai. Siap? Siap. Betul? Betul. Serius? Serius. Mak-mak semuanya siap? Siap. Ibu-ibu? Siap. Siap. Bapak-bapak? Siap. Insya Allah sampean duduk di sini saya nggak lama pulang. Saya nggak siap kalau sampai subuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau versi lengkap daripada sepengetahuan para alim ulama yang masih terbatas tentang mukjizat Isra Mi'raj, itu bukan sampai subuh, sampai hari kiamat nggak selesai. Betul? Pernah tahu dengar tentang apa yang dialami daripada perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa sampai kiamat nggak selesai? Ini peristiwa yang dahsyat, di luar akal, di luar logika. Secara pribadi mukjizat Nabi yang paling hebat. Al-Quran mukjizat Nabi yang paling hebat untuk seluruh alam semesta, lebih khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk Isra Mi'raj ini khusus secara pribadi yang paling hebat yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah menceritakan Subhana, maha suci Allah. Kenapa? Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, daripada hambanya tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mana diberkahi daripada sekitarnya atau sekelilingnya. Maka dari perjalanan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa saja, itu peristiwanya sudah luar biasa, Pak. Sudah luar biasa, Bu. Ini bukan perjalanan Al-Fakir saya pribadi dari Pasuruan ke Indramayu, ke Lemah Ayu, bukan. Tapi ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kapan diperjalankannya? Di waktu malam, bahkan sedikit daripada waktu malam. Ulama menjelaskan berapa waktu perkiraannya, kurang lebih paling lama diperkirakan 15 menit waktu dunia. Perjalanannya Nabi, Isra dan Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus 7 lapis langit, tembus Baitul Ma'mur, tembus Sidratul Muntaha sampai fi hadratillah, kemudian balik lagi ke bumi. Kurang lebih waktu bumi perjalanannya ditempuh 15 menit.
sesuai dengan riwayat disebutkan oleh Imam Ad-Dibai dalam maulidnya, tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farash, di mana Rasulullah dikembalikan daripada arsh, daripada kiasan ketinggian, daripada derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum tempat tidurnya. Wa fi riwayat Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Hani, wa fi riwayat Rasulullah tidur di sekitaran Ka'bah atau yang dikenal dengan Hajar Ismail, itu sebelum tempat tidurnya kembali menjadi dingin. Shallu ala Nabi Muhammad. Antum semuanya kalau beranjak dari tempat duduknya, itu kalau antum pegang tempat duduknya masih hangat kalau sudah bekas diduduki. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan Mi'rajnya, itu bekas tempat tidurnya atau tempat duduknya belum dingin, masih hangat, sudah kembali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kata alim ulama, paling lama waktunya durasi 15 menit. Ada yang mengatakan cuma 5 menit waktu dunia. Antum ngomong nggak hebat gimana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit, tembus Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah, balik lagi ke bumi, tempat duduknya belum dingin, masih hangat. Itu Rasulullah sudah kembali. Ini saya dari Pasuruan nyampe ke Indramayu itu masih harus naik kereta. Tadi kemarin itu naik pesawat, masih harus turun di Soekarno Hatta, masih naik mobil lagi berjam-jam baru nyampe Indramayu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata alim ulama paling lama 15 menit, tapi sepakat itu nggak sampai 5 menit. Karena kalau kita berdiri dari tempat duduk kita, itu 5 menit sudah hilang, sudah dingin lagi tempat duduknya, nggak hangat lagi sudah. Tapi ini bekas tempat duduknya Nabi, tempat tidurnya Nabi belum dingin, Nabi sudah kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyampe nggak ke logika? Pak, nyampe apa enggak? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan cuman bukan cuman berangkat sekedar nyampe kemudian balik, enggak, ceritanya panjang. Dari Masjidil Haram itu masih dibelah dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Mikail. Kendaraan buruk sudah dipersiapkan, kemudian jalan lagi, mampir ke Yathrib, ke Thaibah, mampir lagi ke Syajaratul Musa, mampir lagi ke Bukit Tursina, mampir lagi ke Baitul Laham, mampir lagi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ada muktamar terbesar sepanjang masa, yaitu kumpulnya para nabi, para rasul yang luar biasa. Tidak pernah terjadi sepanjang abad, daripada sepanjang sejarah, daripada kehidupan manusia, perkumpulan yang paling hebat seperti perkumpulan malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah masih sholat 2 rakaat. Wa fi riwayah makmumnya semuanya para nabi, para rasul, jumlahnya 124.000, dibangkitkan oleh Allah dengan ruh dan jasadnya menjadi makmumnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu masih ada khutbah. Wa fi riwayah para anbiya wal mursalin, terutama mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, satu persatu menyampaikan daripada khutbahnya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru naik ke langit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tembus langit 1 sampai langit 7, sampai Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha, sampai jumpa dengan Allah. Perceritanya panjang kali lebar. Kemudian kembali lagi ke bumi, tempat tidurnya belum dingin, masih hangat, Rasulullah sudah kembali lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk akal tidak? Masuk akal apa tidak? Tidak masuk tapi beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Dengan peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya atau tidak? Wajib percaya. Karena bukan hadis yang cerita, melainkan langsung Al-Quran, kalamullah al-azali al-gadim, yang telah menceritakan bagaimana perjalanan Al-Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya Gusti Allah menceritakan, mengawalinya dengan kalimat subhana, maha suci Allah yang maha kuasa, maha sempurna atas segalanya, maha sempurna atas segala sesuatunya. Jika Allah menghendaki tidak ada yang mustahil, terutama tatkala hambanya yang paling mulia yaitu baginda Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan daripada mukjizat azimah, mukjizat yang hebat, mukjizat yang dahsyat, mukjizat yang besar yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata para alim ulama disebutkan di situ bi'abdihi? Rasulullah disebut dengan hambanya. Kata alim ulama, tidak ada status yang lebih membanggakan di sisi Nabi, yang lebih merasa mulia bagi Nabi tatkala melainkan disebut sebagai hambanya Allah subhanahu. Kenapa? Karena umumnya daripada manusia atau makhluk Allah yang lain daripada manusia dan jin tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh daripada menjadi hambanya Allah, melainkan banyak yang menjadi hambanya nafsu, banyak yang menjadi hambanya syahwat, banyak yang menjadi hambanya dunia, banyak yang menjadi hambanya na'udzubillah min. Betul apa betul? Betul apa betul? Sangat betul. Kita bisa introspeksi, kita bisa tahu diri bagaimana setiap waktu, setiap hari, setiap saat, bahkan kita senantiasa selalu memperturutkan daripada cinta dunia kita, daripada nafsu syahwat kita, bahkan mengikuti daripada tipu daya setan yang betul-betul yang sudah jelas-jelas dijelaskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah musuh kita yang abadi dunia sampai akhir. Na'udzubillah min. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat. Wa fi riwayah malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah memberikan penawaran terhadapmu untuk supaya engkau memilih menjadi nabi dan menjadi raja, atau menjadi nabi dan menjadi hamba sahaja. Maka apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izinkan aku untuk memilih menjadi nabi dan menjadi hamba sahaja, tidak menjadi nabi dan menjadi raja. Bal akunu abdan asba'u yauman wa aju'u yauma. Izinkan aku untuk memilih menjadi nabi dan menjadi hamba supaya aku bisa tahu betul sehari kenyang, sehari lapar, dan itu lebih mendekatkan daripada sifat penghambaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innal insana la yatgha. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Karena manusia itu akan semena-mena, akan seperti tagut, mentang-mentang dan berontak, tidak taat atas segala aturan khususnya daripada Allah subhanahu. Kapan? Tatkala dia merasa cukup, merasa kaya, Bismillah. Bismillah. Mungkin bisa dikencangkan. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambil salawatan biar semakin barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. Gak berasa hampir 1 jam. Cukup apa lanjut? Lanjut. Serius? Ini belum bahas Isra-nya ya? Lanjut. Masih mukaddimah. Belum Isra-nya, belum Mi'raj-nya, belum jumpa sama Allah, belum tembus langit 1, langit 2, langit 7. Serius mau lanjut? Lanjut. Siap sampai subuh? Saya enggak siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih menjadi nabi dan juga hamba karena agrab ilal ubudiyah, lebih mendekatkan supaya betul-betul bisa menjadi hamba sejatinya Allah. Jadi tatkala kita dikasih cukup oleh Allah, dikasih cukup, syukur kepada Allah. Karena Nabi ikhtiari, kalau Nabi milih jadi raja lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, lebih kaya daripada Nabi Daud, karena kekasihnya Allah. Tapi Nabi memberikan uswah hasanah supaya umatnya, supaya generasi daripada generasi sampai hari kiamat tidak cinta kepada dunia. Inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah, ujiannya masing-masing, dan ujian daripada umatku adalah harta dunia. Kalau yang dikejar dunia nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya, nggak ada puasnya. Hatta mala'afahu biturab, kecuali sampai mulutnya tertutupi dengan tanah alias sudah masuk alam kubur. Baru manusia itu merasa cukup dengan dunia, karena terpaksa selama nyawanya masih berada di dalam badannya, di dalam raganya, maka akan senantiasa selalu tamak, rakus, selalu kurang dan kurang daripada harta dunia. Punya mobil 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, dan seterusnya. Punya pesawat bahkan pengen 2, punya 2 pengen seterusnya, lebih banyak lagi. Punya pesawat orang alim pengen punya lagi gunung emas, pengen punya lagi 2 gunung emas, dan seterusnya. Bahkan pengen punya planet daripada planet-planet yang ada di luar angkasa, dan seterusnya. Na'udzubillah min. Seperti contoh, siapa sekarang orang terkaya di dunia? Ada yang tahu? Selamat. Hah? Pak Selamat. Selamat terus insyaallah. Amin ya Rabbal. Elon Musk, orang daerah barat sana, termasuk terkaya di dunia. Apa yang dia lakukan? Mencoba melakukan riset adanya kehidupan di luar angkasa. Jadi mengirim pesawat olang-aling atau astronot siap untuk menggelontorkan dana untuk eksperimen, untuk riset
ke bulan, planet Mars, planet yang lain. Siapa tahu ada tanda-tanda kehidupan, jadi bisa hijrah untuk tinggal di luar angka. Itu kebetulan daripada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengikuti daripada tomaknya, mengikuti daripada keinginan serakahnya, sesuai dengan nubuah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya dunia seisinya, kaya raya, triliunan hartanya, dimakan 7 turunan gak habis-habis. Subhanallah, pengen memiliki planet yang lainnya. Bumi ini untuk manusia yang kecil ini, dari turun-temurun sejak zaman Nabi Adam sampai tahun 2023 Masehi sampai saat ini belum bisa digali sepenuhnya daripada kekayaan alamnya dan juga daripada kenikmatan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat bagaimana manusia pengen lebih dan lebih, bahkan mengikuti daripada nafsu syahwat, tamak, rakus, raka dan lain sebagainya. Fal'iyadu billah min dzalik. Ala kulli hal, ini pelajaran ibrah yang pertama untuk kita, bagaimana Allah menyebutkan sifat yang indah, sifat yang paling dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala disematkan, disebutkan, dinisbatkan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, ada benang merahnya, ada sangkut pautnya dengan cerita sebelumnya, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan mendapatkan hadiah surprise yang paling luar biasa, yang kata para alim ulama, khususnya Al-Imam Muhammad Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, yang dimana-mana dibaca dalam fasal mengenai bab Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, ya khaira man yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan ni'matul udma li mughtanimi saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minad dulami wa bitatarqa ila annil tamanzilatan min qabi kausain lam tudrak wa lam turami. Yang mana kemuliaan mukjizat Nabi di malam Isra dan Mi'raj belum pernah dimimpikan, belum pernah dicita-citakan, bahkan belum pernah dihayalkan oleh satupun makhluk, bahkan sekelas para malaikat, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang mana Rasulullah sebelumnya mendapatkan ujian demi ujian, nikmat yang besar itu, mukjizat yang hebat itu, kesempurnaan yang luar biasa itu yang didapati oleh Nabi, tidak didapat dengan cuma-cuma, Bu, tidak didapat dengan cuma-cuma, Pak, melainkan mendapatkan ujian demi ujian yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang kata para alim ulama, jika sekiranya ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memikul ujiannya Rasulullah akan hancur lulu lantak jadi tanah, tidak mampu memikul daripada beratnya tanggung jawab ujian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Apa ujiannya Rasulullah disebutkan sebelum Rasulullah, jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan 3 tahun sebelumnya, wafi riwayah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan boikot, intimidasi, terorisasi dan seterusnya, yang bahkan ingin mencelakakan Nabi, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diusir dari kota suci Mekah.
tanah kelahirannya, tanah yang paling dicinta, tanah yang paling suci, tanahnya para nabi, para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan daripada lembah tersebut, diasingkan Rasulullah bersama para sahabat dan keluarganya. Wa fi riwayah sampai lamanya 3 tahun. 3 tahun Rasulullah diboikot, Bu. Tidak diajak bermuamalah, tidak diajak berbisnis, tidak diajak berdagang, tidak diajak berkomunikasi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, bahkan para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad beserta Rasulullah SAW selama 3 tahun tersebut kehidupannya sangat-sangat miris, sangat-sangat berat ujiannya daripada Allah. Kenapa? Karena tatkala selama 3 tahun mereka tidak mencukupi daripada sandang pangannya, tidak mempunyai banyak bekal daripada kebutuhannya, sehingga selama 3 tahun disebutkan itu para sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya makan dedaunan padang pasir, Bu, selama 3 tahun. Tapi nggak sama dedaunan padang pasir di daerah Hijaz, di daerah Jazirah Arab sana dengan dedaunan yang ada di Indonesia, negeri kita, negeri tropis, negeri yang subur. Apalagi Pulau Jawa, kita buang bibit tanpa harus menggali daripada tanahnya, insya Allah sudah tumbuh daripada pohonnya, bahkan tumbuh daripada buahnya yang sudah banyak diberikan keberkahan, melimpah oleh Allah Subhanahu. Tapi Rasulullah dengan para sahabat dan keluarganya 3 tahun makan dedaunan padang pasir. Kalau pengen tahu dedaunan padang pasir, ya kayu siwak. Kayu siwak itu mungkin dedaunan padang pasir. Kita nggak mampu sehari saja kita makan lalapan. Apalagi orang Indonesia ini kalau belum makan nasi, walaupun sudah makan gorengan 1 nampan, belum betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun sudah makan roti banyak, udah makan gorengan banyak, udah makan cemilan banyak, tapi kalau belum makan nasi, belum makan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dedaunan dengan para sahabat dan keluarganya. Kenapa? Karena diembargo, diboikot, diintimidasi, diteror, hendak dibunuh. Karena dakwahnya yang menyeluruh kepada orang-orang kafir Quraisy, maka kemudian tokoh-tokoh Quraisy dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sekutunya berinisiatif kemudian memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 3 tahun makan dedaunan, Pak, ada yang mampu? 3 tahun makan dedaunan, ada yang kuat di sini? Bahkan diriwayatkan gak jarang Rasulullah itu dalam keadaan lapar sampai perutnya diganjal dengan 3 batu. Saking laparnya Rasulullah itu sampai perutnya diganjal dengan 3 batu. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan nanti pulang dari sini, jangan makan nasi, tapi diganjal perutnya dengan Siap, Bu? Enggak sih? Nasi ya potongan kita yang bapak-bapak ibunya pulang belum masak nasi udah berubah wajahnya, kan begitu? Bapak-bapak pulang ibunya belum siapin kopi udah berubah wajahnya, kan begitu? Ini umumnya manusia, tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa perjuangannya, Pak. 3 tahun makan dedaunan, sabar Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat banyak yang keluar daripada imannya karena nggak sanggup, nggak mampu, nggak kuat kalau selama-lamanya tersebut daripada tahun-tahun tersebut, bahkan 3 tahun harus makan dedaunan. Ini perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 40 tahun makan dedaunan. 40 tahun makan rumput-rumputan, padahal punya makanan, padahal punya rumah, tapi riyadhah. Tapi beliau mencoba fokus untuk memelihara, untuk memperbaiki daripada jiwanya, daripada hatinya, untuk tahdibun nufus, tazkiyatun nufus, supaya jiwanya, hatinya betul-betul berkilat,
24 karat seperti emas yang mahal, yang berharga. Sehingga nggak heran kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jadi Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Qutbus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang luar biasa riyadhahnya untuk ingkisarul galab, menghancurkan daripada nafsunya, menghancurkan daripada syahwatnya, menghancurkan daripada keserakahannya, menghancurkan daripada cinta dunianya, supaya betul-betul bisa menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga gak gampang jadi walinya Allah. Kalau cuma memperturutkan nafsu syahwat, karena retorika ahli ilmu teori, ahli ilmu zahir, ahli ilmu alat, tidak menjamin ilmunya bisa berkah, ilmunya bisa manfaat. La yattakhidallahu waliyan jahila. Allah memang gak mungkin mengambil wali daripada mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Lau ittakhadallahu la'allamah. Sekiranya Allah mengambil, memilih daripada mereka orang-orang yang bodoh, maka niscaya mereka dikasih ilmu ladunni, ilmu wahbi, yang langsung yang mengajarinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, syarat utama mutlak, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar, harus bersih hatinya, harus bersih jiwanya, dan itu termasuk riyadhah sunnah daripada sunnah Nabi yang dilakukan oleh para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar anak alim beb, saya ustadz beb, saya kiai beb, saya ahli beb, saya tokoh, saya seterusnya, tapi kalau memperturutkan nafsu syahwat atau cinta kepada dunia, bahkan menjadi budaknya setan, maka tidak bisa menjamin daripada menjadi wali-wali kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak cukup di situ. Setelah itu Rasulullah mendapatkan ujian lagi yang hebat, yang dahsyat, yaitu meninggalnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri yang luar biasa mensupport daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan Quraisy yang kaya raya. Diriwayatkan sepertiga kekayaan orang kafir Quraisy di kota suci Mekah sahamnya dipegang oleh Sayyidatuna Khadijah. Beliau Sayyidatuna Khadijah walaupun janda 2 kali, walaupun umurnya jauh di atasnya Nabi, tapi mempunyai keistimewaan yang luar biasa di hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau totalitas, all out, secara sempurna mendukung, mensupport daripada dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan tatkala beliau meninggal, beliau dalam keadaan lapar. Beliau meninggal, beliau sudah enggak punya apa-apa. Semua jiwa raga hartanya sudah diberikan untuk mendukung dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak cukup di situ, ini singkat saja. Kalau nggak singkat nanti sampai subuh nggak selesai. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak sampai di situ, Sayyidina Abu Talib, paman tercintanya Nabi yang senantiasa setia backup, mensupport di depan atau di belakang daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala orang-orang kafir Quraisy ingin mencoba mencelakakan Nabi, ingin mencoba membunuh Nabi, ingin coba memboikot Nabi, yang terdepan daripada paman-pamannya Nabi yaitu Sayyidina Abu Talib itu senantiasa selalu menghadapi mereka, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli sunnah wal jamaah daripada tariqah al-Ba'alawi, tariqahnya para habaib, mengimani, meyakini bahwasanya Abu Talib beriman kepada Nabi, melainkan halnya imannya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena untuk strategi supaya tetap bisa menjaga dan membentengi Nabi daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Karena pamannya Nabi yang lain seperti Sayyidina Hamzah, seperti Sayyidina Al-Abbas, tatkala mengiklankan, mengumumkan daripada keimanannya, maka tidak lagi disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak mampu untuk betul-betul membackup daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Talib itu masih tetap dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Rasulullah, tapi sayang kepada Rasulullah sebagai keponakannya. Padahal kata para alim ulama, beliau sudah betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga senantiasa selalu setia untuk membackup, mensupport, membentengi daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada
daripada pamannya Nabi yang tidak beriman dengan Nabi dan memusuhi Nabi, dan dipastikan dinaskan di dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka karena paling besar permusuhannya kepada Nabi, bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab yang sudah banyak dikenal. Mereka orang-orang kafir Quraisy bahkan dimotori, diprovokasi oleh pamannya Nabi sendiri yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu pamannya Nabi yang samar-samar daripada imannya untuk strategi membentengi daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukti otentiknya secara sejarah menyebutkan meninggalnya Sayyidatina Khadijah kemudian beda hanya 3 hari wa fi riwayah, kemudian disusul dengan pamannya Abu Thalib, maka tahun itu dikenal dengan istilah Amul Huzun, tahun penuh kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kiranya pamannya Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki, maka Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak akan sedih dengan meninggalnya pamannya tersebut. Tapi sejarah menuliskan dan mencatatkan tatkala meninggalnya Sayyidatina Khadijah dan pamannya Abu Thalib, itu Rasulullah betul-betul sedih, dan bahkan ditulis sebagai tahun yang penuh kesedihan yang dihadapi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Gak cukup di situ, Pak. Gak cukup di situ, Bu. Setelah itu Rasulullah mencoba mendakwahkan daripada ajaran Islam ke negeri Taif, karena di Mekah sudah diboikot, di Mekah sudah ditolak, di Mekah sudah tidak diterima. Maka Rasulullah mencoba mendakwahkan ajaran Islam ke negeri Taif yang kurang lebih jaraknya 100 kilo sampai 200 km, yang mana Taif ini merupakan perbukitan atau daerah dataran yang tinggi, dan Rasulullah diriwayatkan berjalan dengan Zaid bin Harithah atau naik kendaraan dengan seadanya, wa fi riwayah keledai, wa fi riwayah onta, itu jalan kaki yang lainnya. Kemudian sampai di negeri sana, bagaimana penyambutan Nabi SAW? Bukan seperti Al-Fakir yang jauh-jauh dari Pasuruan nyampe ke Lemah Ayu, alhamdulillah disambut dengan senang, disambut dengan riang gembira. Walaupun tadi Al-Fakir turun mobil dengar danggunya itu Janda Muda. Tadi masih turun dari mobil lagunya Janda Muda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nyampe di negeri Taif disambut bukan dengan tala al-badru alaina tatkala nyampe di kota suci Madinah, tapi tatkala di negeri Taif beda penyambutannya. Bagaimana Rasulullah disambut? Disambut dengan anak-anak kecil yang banyak yang membawa batu melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu Rasulullah, dihujani batu Rasulullah sampai berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para alim ulama, jangankan anak kecil, yang besar saja, yang dewasa saja, yang benci kepada Nabi saja daripada mereka orang-orang kafir, walaupun sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya Nabi itu pernah berperang 37 kali atau 27 kali, wa fi riwayah kalau nggak salah, itu Rasulullah belum pernah membunuh orang dalam peperangannya. Senantiasa hanya menangkis daripada pedang yang kemudian mencoba mencelakai Nabi, tidak pernah membalas dan melukai siapapun dalam peperangan, walaupun tatkala Nabi dalam peperangan berada di saf terdepan. Kepada orang yang dewasa saja, orang yang besar saja, yang benci memusuhi Nabi saja daripada orang-orang kafir tersebut, Rasulullah tidak membalas dan tidak mencelakai karena besarnya rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil yang Rasulullah tahu anak-anak kecil ini yuladu alal fitrah, suci, polos, tidak tahu menau, tapi mereka terprovokasi, mereka dimotori, mereka ada yang memobilisasi, ada yang mengarahkan untuk kemudian menghujani Nabi dengan batu. Maka kemudian Nabi dengan sahabatnya Zaid bin Harithah mencoba lari sampai masuk ke kebun-kebun kurma, sampai mencari daripada tempat, daripada naungan pohon kurma yang aman, yang jauh daripada kejaran anak-anak kecil penduduk Sallu ala Nabi Muhammad. Maka tatkala sudah di kebun kurma,
dilihat keadaannya sudah aman, anak-anak kecil tersebut sudah tidak lagi mengejar Rasulullah dan tidak melempari batu Rasulullah, bahkan Rasulullah sudah berdarah. Wa fi riwayah kakinya kena batu, mata kakinya sampai berdarah, tapi darahnya ditadai, diwadahi dengan tangannya Rasulullah SAW sendiri. Sahabatnya nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadai daripada darahmu? Maka dijawab oleh Nabi, jika sekiranya darahku yang mengucur ini nyampe ke tanah, maka tanah ini akan menghancurkan daripada negeri bumi Taif, karena Allah tidak ridha tatkala aku dilukai oleh siapapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi saking besarnya rahmatnya Rasulullah, darahnya diambil, ditadai, Bu, karena tidak mau ada yang hancur, ada yang luka, karena rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada enggak daerah Lemah Ayu sini yang pernah dilempari batu sama anak kecil? Bu, 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 ada dilempari batu? Banyak? Dilempari batu? Betul? Seperti Rasulullah SAW sampai berdarah-darah? Gak pernah. Gak ada ujian yang lebih hebat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita apa lebih mulia dari Rasulullah? Enggak. Kita enggak lebih mulia daripada Rasulullah, tapi enggak pernah ada yang melempari batu. Alhamdulillah. Rasulullah sangat-sangat mulia, kekasihnya Allah, tapi dilempari batu. Diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita apa sih? Apa ujian kita? Mentok mungkin enggak punya uang. Betul? Pak? Betul? Mentok mungkin nggak punya duit, mungkin kepikiran utang, nggak pernah mikirin bagaimana umat Nabi Muhammad SAW, apa masuk surga semua ya, apa masuk neraka, apa dapat taufik hidayah melaksanakan sholatnya, apa meninggalkan sholatnya, bagaimana ngajinya, sudah bisa nggak baca Al-Quran atau belum bisa baca Al-Quran. Ada yang sumpah karena mikirin itu? Nggak ada. Nabi SAW setiap waktu, setiap saat, ummati, 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 umatku, 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 umatku. Padahal Nabi sudah dijamin surga, surga dicipta untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah berjuang siang malam, tak kenal lelah, tak kenal capek, tidak dibayar. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada mereka, aku gak minta upah, gak minta balasan, gak minta apa-apa daripada kalian para umat. Kenapa? Daripada ikhlasnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, kemudian Rasulullah di bawah naungan pohon kurma munajat kepada Allah, menghibur hatinya. Seraya mengatakan, rahimallah akhi Musa, laqad asabani akbar minni fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, diberi ujian lebih besar dariku tapi sabar. Kata para ulama, ini hanya ucapan untuk membesarkan hatinya supaya Rasulullah tidak kecil hati. 3 tahun diboikot, makan dedaunan. Kemudian setelah itu istrinya yang paling dicinta, istrinya yang paling setia meninggal dunia. Pamannya yang selama ini setia membackup dakwahnya juga meninggal dunia. Kemudian mencoba berdakwah di negeri Taif, nggak taunya dilempari batu. Nggak taunya dilempari batu. Ujian demi ujian dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah menyandarkan punggungnya kepada pohon kurma dan mencoba membesarkan hatinya supaya tetap istiqamah. Saya mengatakan, rahimallah akhi Musa, laqad asabani akbar minni fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa karena dia diberikan ujian lebih besar dariku tapi sabar. Ujian apa yang dimaksud? Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya dari Mesir, dari negeri Madian, kemudian hijrah sampai Baitul Maqdis, sampai negeri Syam, sampai ke Palestina. Yang mana kata para ulama itu Nabi Musa bersama Bani Israel daripada umatnya itu tunggang langgang sampai gak sempat pakai sandal, dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Tapi kemudian endingnya bagaimana? Dikasih jalan keluar oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Inna lamudrakun. Walaupun tatkala itu ceritanya nyampe di bibir pantai, mereka menyangka bahwa akan hancur binasa dengan kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, karena di belakang tentaranya Fir'aun beserta bala tentaranya yang lainnya, di depan ini adalah lautan yang besar yang gak mungkin kita bisa menyeberanginya. Tapi kemudian bagaimana jawaban Nabi Musa? Inna Rabbi ma'i sayahdin. Jangan khawatir, Tuhanku Allah tidak akan mengecewakan kita, pasti akan memberikan jalan petunjuknya kepada kita. Subhanallah, Nabi Musa dapat wahyu, dapat isyarat untuk memukulkan tongkatnya, kemudian lautan besar itu terbelah menjadi 2.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel bisa melewati lautan tersebut. Kemudian selamat. Fir'aun beserta bala tentaranya mencoba lewat jalan laut tersebut, tapi kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan dikejar dengan bala tentara yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa, melainkan terfitnah, terprovokasi. Kenapa? Orang-orang Taif waktu itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy daripada delegasinya, daripada utusannya, karena orang kafir Quraisy mendengar bahwasanya Nabi mau dakwah ke Taif, maka mereka mengirimkan utusan, kemudian membuat propaganda, fitnah, provokasi kepada penduduk Taif. Bentar lagi ada Muhammad akan datang ke sini, dia itu tukang sihir, dia itu orang gila, dia itu aliran sesat, dan seterusnya. Difitnah Rasulullah SAW. Sehingga tatkala Rasulullah nyampe ke negeri Taif, belum berbicara, belum juga bertatap muka, tapi kemudian disambut dengan hujan batu oleh anak-anak kecil. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikatul jibal, malaikat yang menjaga gunung-gunung di negeri Taif tersebut. Wa fi riwayah, malaikat yang menjaga gunung di seluruh muka bumi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li, ya Rasulullah, izinkan aku diperintah oleh Allah untuk menimpakan gunung-gunung ini kepada penduduk Taif yang kurang ajar kepada dirimu. Rasulullah nggak murka, tapi Allah nggak ridho. Malaikat nggak ridho. Rasulullah SAW dilempari dengan batu. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawabnya Rasulullah SAW? Allahumma arham qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, rahmati, berikan hidayah kepada umatku karena mereka enggak mengenalku. Ini besarnya rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan sampai detik ini, subhanallah, negeri Taif daripada penduduknya orang-orang yang kuat Islam dan imannya berkat diijabahnya doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Jika kiranya kita yang di posisi tersebut dilempari batu, kemudian datang malaikat, izinkan aku untuk menimpakan diriku kepada penduduk yang sudah kurang ajar melempari engkau dengan batu, kira-kira jawabannya apa, Bu? Habiskan sampai 7 turunannya, kan begitu? Jangan disisa, sudah habiskan, hanguskan, bumi ratakan, kan begitu? Na'udzubillah min. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa rahmatnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang rahmatnya menyelimuti seluruh alam semestanya Allah Subhanahu. Kemudian Rasulullah bermunajat, berdoa, dan kata para alim ulama, berkat doa yang diucapkan ini, Rasulullah setelah itu selang beberapa hari mendapatkan hadiah yang hebat, hadiah yang luar biasa, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tutup dengan munajat doa ini. Kalau dilanjutkan cerita Isra-nya sampai Mi'rajnya subuh nggak selesai. Apalagi secara mendetail versi lengkap menurut kitab sampai kiamat gak selesai. Kenapa? Karena perjalanan Mi'raj ini tembus langit ke langit, Pak. Langit ke langit, Bu. Kita keluar angkasa nggak pernah. Ada yang pernah keluar angkasa? Orang Melayu sini? Insya Allah nggak ada. Insya Allah belum ada. Kalau ke Hong Kong, Korea, Insya Allah banyak. Betul. Kalau ke Saudi, ke Abu Dhabi, kemana-mana, Pak, banyak keluar angkasa. Insya Allah nggak ada. Nabi Muhammad bukan keluar angkasa, tembus langit satu, bukan pakai pesawat kolang-aling, bukan pakai baju astronot, pakai kendaraan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah terbang berdua hanya dengan malaikat Jibril. Ada manusia yang bisa terbang? Hah? Superman kali ya? Ini Nabi Muhammad terbang. Percaya? Wajib percaya. Rasulullah nggak naik buruk. Buruk hanya dipakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Burak dikatakan burak karena kecepatannya kecepatan kilat. Antum kalau dari Jakarta pergi ke Hong Kong naik pesawat, betul? Tapi naik pesawatnya duduknya di luar, di sayap atau di atasnya pesawat. Kemudian nyampe Hong Kong, kira-kira masih hidup atau sudah mati? Insya Allah sudah mati, nggak kuat, nggak bisa nafas. Ini Nabi SAW pakai kendaraan buruk. Buruk ini di atasnya kuda, di atasnya keledai, di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Punya sayap. Kecepatannya kecepatan kilat. Sekedip mata nyampe sini, sekedip mata nyampe sana. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kecepatannya kecepatan kilat. Rasulullah nyampe Masjidil Aqsa hidup. Nggak pakai baju astronot, nggak pakai alat pelindung wajahnya. Tapi Rasulullah hidup.
Apa ada manusia yang bisa seperti itu? Naik pesawat tapi duduk di luar, walaupun pakai sabuk pengaman, kencangkan sabuk pengaman, tapi insya Allah nyampe tujuannya sudah mati, nggak sanggup, kecepatannya kecepatan pesawat, cuman pesawat, apalagi Nabi SAW kecepatannya kecepatan kilat. Lebih daripada itu Rasulullah Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, bandaranya dari Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril berdua. Itu bukan cuma tembus luar angkasa. Kalau ada di antara kita menembus luar angkasa tapi tanpa pesawat kolang-aling, tanpa pakai baju astronot, insya Allah mati. Betul? Insya Allah mati, karena di luar angkasa nggak ada udara. Nabi SAW nggak pakai baju astronot, nggak pakai pesawat kolang-aling, terbang Nabi Muhammad SAW, menembus langit demi langit dan hidup Rasulullah SAW. Apa ada manusia seperti itu? Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu, diceritakan oleh Allah Subhanahu, dan ceritanya nggak bakal habis sampai hari kiamat. Kok bisa habis? Karena Rasulullah ini mengarungi 7 lapis langit. Kita langit 1 belum selesai. Belum lama, tahun-tahun yang lalu itu para ilmuwan daripada NASA mengirimkan astronotnya ke bulan, ke planet Mars. Diceritakan, kita bisa lihat di Google, di internet, itu perjalanan dari bumi ke planet Mars 6 bulan baru nyampe pesawat kolang-kalingnya. 6 bulan baru nyampe, dan mencoba meriset, karena konon di situ ada seperti genangan air. Kalau ada air berarti ada tanda-tanda kehidupan, kemungkinan bisa hidup di sana. Tapi setelah menempuh perjalanan 6 bulan baru nyampe ke planet Mars. Ini Rasulullah bukan nyampe planet 1, planet 2, tapi nembus 1 lapis langit, tembus langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Banyak difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah semuanya yang mengatur semua setiap lapisan-lapisannya daripada kehidupan manusianya. Jadi kata para alim ulama, setiap lapisan langit ada daripada makhluknya Allah yang hidup. Langit kedua, langit ketiga, dan itu dibuktikan bagaimana dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembus langit 1 berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris, dan seterusnya. Sampai tembus Baitul Ma'mur, tembus Sidratul Muntaha. Gak tahu bagaimana bentuknya, yang kita hanya bisa mendengar daripada ceritanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak sama ceritanya dengan cerita dongeng yang lainnya. Ini peristiwa yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para alim ulama, kalau kita mencoba menembus langit 1 dengan perjalanan umumnya manusia, katakan pakai pesawat kolang-kaling, itu butuh waktu berjuta-juta tahun baru bisa menembus langit 1. Kalau mau menembus langit 1, nyampe ke planet Mars saja butuh 6 bulan. Kalau menembus langit 1, dimensi galaksi 1 ini butuh berjuta-juta tahun. Maka kata para ilmu ulama, kalau sekiranya diceritakan, dikupas tuntas tentang hikmah, ibrah, pelajaran yang luar biasa daripada peristiwa Isra Mi'raj, sampai kiamat nggak bakal habis. Karena langit 1 saja, antariksa saja, luar angkasa saja, kita masih belum bisa menggali daripada ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah, apalagi menembus langit demi langit sampai kemudian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir Rasulullah bermunajat. Ini doanya, munajatnya kalau bisa dihafal, disuting, kemudian nanti searching di Google munajatnya Nabi Muhammad SAW dan dibaca, khususnya tatkala tertimpa ujian musibah. Kata para alim ulama, ini doa keluar dari lubuk hati terdalam Nabi SAW, dan tatkala Nabi SAW betul-betul hancur remuk hidupnya, hancur remuk hatinya, meminta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keajaibannya, diijabahnya, yaitu daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya Rasulullah tidak dihargai, Rasulullah diboikot, ditinggal meninggal oleh kekasih-kekasihnya, kemudian sampai dilempari batu, dan kemudian Rasulullah tatkala di bawah naungan pohon, Rasulullah SAW bermunajat dengan munajat tersebut, dan subhanallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa munajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang maha bijaksana. Padahal Rasulullah nasibnya Masya Allah mendapatkan ujian demi ujian, gak selesai-selesai. Tapi Rasulullah tetap dalam munajatnya memuji Allah maha agung, maha bijaksana. Kalau kita tertimpa ujian biasanya ngomel, demonstrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini Rasulullah bagaimana kearifannya, bagaimana makna hakikinya, bagaimana pengetahuannya tentang kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta daripada arsy-Mu kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang memiliki, yang memelihara 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh alam semesta yang luas. Kemudian Rasulullah bermunajat, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, lemahnya daripada dakwahku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia, hinanya aku di mata manusia, wa hawani 'alan nas. Ya Rabbal alamin, wahai pemelihara seluruh alam semesta, anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi, engkau adalah Tuhannya hamba-hamba yang lemah, dan engkau Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan pasrahkan diriku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada mereka yang jauh daripada negeri Taif inikah yang melempari aku dengan batu? Am ila aduin malaktahu amri, atau kepada penduduk Mekah yang mereka memboikotku dan menguasai daripada segala urusanku? Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau ridha kepadaku ya Allah, aku enggak peduli walaupun harus mati. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau ridha, selama engkau enggak murka ya Allah, aku enggak peduli walaupun nasibku harus hancur. Ini doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut, walakin afiatak ya ausa'uli, akan tetapi kekuasamu ya Allah untuk merubah nasib ini mampu ya Allah. Walakin afiatak ya ausa'uli, a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat, aku berlindung dengan cahayamu yang menyinari semua lapisan daripada langit dan bumi. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat wa salaha ali amrud dunya wal akhirah, dan yang memperbaiki segala keadaan dunia sampai akhirat. Min antun zila bi ghadabuk, daripada turunnya murkamu, wa yahulla alayya sakhatuk, atau turunnya amarahmu. Lakal udba hatta tardha, selama engkau ridha ya Allah, apapun yang kau lakukan terserah engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari engkau ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata para alim ulama, ini doa munajat, kalau kita baca insyaallah hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini doa keluar dari lubuk hati terdalam, daripada hatinya Rasulullah yang waktu itu tatkala hancur, tatkala betul-betul dihinakan oleh banyak manusia, yang kemudian diijabah oleh Allah. Wa fi riwayah, setelah doa tersebut selang 1 minggu kurang lebih, Rasulullah tatkala tidur di kota suci Mekah, tiba-tiba langsung dijemput oleh malaikat Jibril, dijemput oleh Mikail, disiapkan kendaraan buruk, kemudian dibelah dadanya, disucikan, disiram, dibersihkan dengan air Zam-Zam, tuhran ala tuhri, zadathum tuhran ala tuhri, ditambah kesucian di atas kesucian. Kemudian diajak healing, diajak refreshing, diajak traveling, bukan kemana-mana, tapi menembus 7 lapis langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berkat Isra dan Mi'raj mendapatkan daripada Futuhal Arifin, mendapatkan daripada inayah hidayah tamah bijaya khairil bariyah, khususnya bisa senantiasa selalu istiqamah, khususnya lagi utamanya tentang sholat 5 waktunya, supaya bisa betul-betul menjaganya, khususnya lagi utamanya yaitu sholat isya dan subuhnya. Mudah-mudahan senantiasa bisa istiqamah dan selalu berjamaah,
dan khususnya lagi di malam harinya bisa sholat qiyamul lail, bisa sholat tahajud, bisa bermunajat kepada Allah, sehingga segala daripada ujian musibah disingkapkan oleh Allah, dibukakan jalan keluarnya oleh Allah, diberikan syafaatnya Rasulullah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil kutri unta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal ali al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil hudar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf Bahlega atas apa yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil ilmunya untuk bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat, acara demi acara telah kita lalui secara bersama-sama. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh jajaran panitia memohon maaf atas segala kekurangan, baik itu tempat maupun konsumsi. Atas kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wis.